Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Salsabila dengan NIM 4524091224. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa. Video ini saya buat sebagai salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pemahaman epistemologi dalam filsafat ilmu. Jadi epistemologi ini itu teori yang menjelaskan tentang hakikat dan ruang lingkup pengetahuan. Tidak hanya itu, epistemologi juga bertanggung jawab atas pernyataan yang kita miliki. Pada awalnya manusia percaya bahwa dengan kita memiliki pengetahuan, kita dapat memahami realitas dengan tepat. Akan tetapi, para filsuf Yunani atau sering disebut sebagai filsuf alam ataupun filsuf pra-Sokrates, mereka lebih berfokus pada alam daripada menggali mendalam tentang hakikat realitas. Mereka berpendapat bahwa cara kita mendapatkan ilmu itu dapat berbeda-beda. Misalnya Heraklitos lebih menekankan indrawi, sementara Parmenides lebih menekankan akal. Namun di antara mereka tidak ada yang meragukan kemungkinan untuk mendapatkan kenyataan atau realitas. Namun masuk abad ke-5 sebelum Masehi, kaum sofis itu mulai mempertanyakan mengenai kemampuan manusia untuk mengetahui hakikat. Mereka mulai mempertanyakan sejauh mana pengetahuan manusia tentang alam dan apakah manusia dapat memahami alam sebagaimana adanya. Sikap skeptis inilah yang menjadi awal mula berkembangnya teori epistemologi. Metode empiris yang diperkenalkan oleh Aristoteles itu mendapatkan perhatian pada zaman Renaissance, terutama oleh Francis Bacon. Francis Bacon sendiri seorang tokoh yang berpengaruh dalam metode induksi dan produser ilmiah. Menurut Russell, pemikiran Bacon itu bersifat praktis, yaitu untuk memberikan kekuasaan kepada manusia atas alam melalui penelitian ilmiah. Bacon mengkritik filsuf Yunani yang terlalu fokus pada teori alam daripada melakukan observasi. Oleh karena itu, Bacon menekankan pentingnya tujuan pengetahuan. Ia berpendapat bahwa pengetahuan tidak akan berkembang dan bermakna jika ia tidak membantu manusia mencapai kehidupan yang lebih baik. Ia mengatakan pengetahuan adalah kekuatan. Itu bukan sekadar pendapat, tetapi suatu yang harus dilakukan. Sifat Bacon ini dapat terlihat jelas dalam Novum Organum yang mengaitkan pengetahuan dengan kekuasaan manusia. Menurutnya, kita tidak bisa menguasai alam kecuali kita memahami alam terlebih dahulu. Untuk memahami alam itu, kita perlu melakukan observasi, pengamatan, penjelasan, dan pembuktian. Bacon juga berpendapat bahwa meskipun manusia ingin mencapai alam, keinginan itu belum tercapai pada zamannya. Ia merasa ilmu pengetahuan saat itu tidak efektif dan logika tidak dapat digunakan untuk membangun ilmu pengetahuan. Bahkan ia beranggapan bahwa logika lebih sering mempertahankan kesalahan daripada mencari kebenaran. Sementara itu, Descartes berpikir bahwa masalah utama dalam filsafat pengetahuan adalah bukan bagaimana kita tahu sesuatu, tetapi mengapa kita bisa salah. Ia percaya cara untuk menemukan kebenaran yang pasti adalah dengan meragukan segala sesuatu. Yang dimaksudkan, jika kita sistematis meragukan semua pengetahuan kita, akhirnya kita akan menemukan sesuatu yang tidak bisa diragukan lagi. Jadi kayak jika kita meragukan sesuatu hal itu, kita akan mencari sesuatu yang tidak bisa kita ragukan lagi untuk satu hal itu, mencari suatu kebenarannya, sehingga tidak bisa kita ragukan lagi. Seperti itulah. Proses ini disebut dengan keraguan metodis. Dengan metode ini, Descartes ingin membersihkan pikiran dari semua prasangka dan asumsi yang belum teruji kebenarannya. Adapun metode-metode yang digunakan dalam teori pengetahuan
Pertama, metode induktif. Metode induktif adalah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan umum dari pengamatan spesifik. Dalam ilmu empiris, induksi dianggap penting karena memungkinkan penelitian untuk membuat generalisasi berdasarkan hasil observasi. Namun, David Hume, seorang filsuf terkenal, mengemukakan bahwa meskipun kita memiliki banyak pengamatan, kita tidak dapat secara logis menyimpulkan pernyataan umum yang berlaku untuk semua kasus. Hume menekankan bahwa tidak ada jaminan bahwa apa yang terjadi di masa lalu akan terjadi di masa depan, yang dikenal sebagai prinsip keseragaman alam. Contohnya, jika kita tahu bahwa alam mengembang saat dipanaskan, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa semua logam itu dapat mengembang saat dipanaskan. Demikian, induksi memberikan pengetahuan sintetik, tetapi juga menghadapi tantangan filosofis yang mendalam terkait validitasnya. Yang kedua, metode deduktif. Jadi metode deduktif adalah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari data empiris dengan cara yang sistematis. Dalam metode ini penting untuk melakukan perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan. Proses deduktif melibatkan pengujian teori untuk melihat apakah teori tersebut bersifat ilmiah dan membandingkan dengan teori lain. Filsuf seperti Karl Popper berpendapat bahwa kita tidak bisa membuktikan kebenaran suatu teori hanya berdasarkan pernyataan-pernyataan tunggal atau hanya satu pernyataan. Ia menekankan bahwa meskipun kita dapat memverifikasi kesimpulan-kesimpulan, itu tidak menjamin bahwa teori tersebut benar. Sebagai contoh, jika ada banyak penawaran, harga barang akan turun. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa setiap kali penawaran besar terjadi, maka harga pasti akan turun. Ketiga, metode positivisme. Menurut Auguste Comte, mengembangkan metode positivisme yang berfokus pada fakta dan pengamatan empiris. Metode ini menolak spekulasi metafisik dan hanya mempertimbangkan gejala yang dapat diamati. Contohnya membagi perkembangan pemikiran manusia menjadi 3 tahap, yaitu teologis, metafisika, dan positif. Yang dimana teologis itu orang percaya kekuatan ilahi di balik fenomena, dan metafisika itu kekuatan yang dianggap sebagai konsep abstrak, dan positif itu berfokus pada fakta dan hukum ilmiah. Comte juga berpendapat bahwa pencarian pengetahuan harus didasarkan pada pengamatan dan akal, bukan pada asal-usul atau tujuan akhir dari fenomena. Dengan demikian, positivisme menekankan pentingnya metode ilmiah dalam memahami masyarakat dan fenomena sosial. Keempat, metode kontemplatif. Metode ini menekankan bahwa indera dan akal manusia memiliki keterbatasan dalam memperoleh pengetahuan, sehingga diperlukan kemampuan akal, disebut dengan intuisi. Intuisi ini dapat dicapai melalui kontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali dalam tasawuf. Intuisi dikenal sebagai ma'rifah, yaitu pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui pencerahan. Al-Ghazali berpendapat bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi adalah yang paling benar, tetapi bersifat individual dan tidak dapat dikomersilkan seperti ilmu pengetahuan lainnya. Ia percaya bahwa pengetahuan ini merupakan sumber kebenaran alternatif yang paling tinggi daripada pengetahuan yang diperoleh melalui proses rasional maupun empiris. Intuisi memerlukan persiapan dan proses spiritual untuk dapat menangkap cahaya dan kebenaran dari Tuhan. Yang kelima, metode diaklitis. Metode diaklitis awalnya adalah metode tanya jawab yang digunakan oleh Socrates untuk mencapai pemahaman filsafat, lalu dikembangkan oleh Plato menjadi diskusi logis. Ada juga Hegel mengembangkan
dialektik lebih jauh dengan menganggapnya sebagai proses perkembangan ide melalui konflik antara tesis dan antitesis, yang kemudian disintesis menjadi sesuatu yang baru. Contohnya, tesis diktator, aturan yang ketat tanpa kebebasan. Antitesis negara anarki, kebebasan tanpa batas yang menyebabkan kekacauan. Sementara sintesis negara demokrasi, kebebasan terbatas oleh undang-undang untuk mencegah kekacauan. Perkembangan ilmu pengetahuan modern dan kontemporer. Pada zaman modern, pandangan tentang ilmu pengetahuan berubah. Sebelumnya, ilmu dianggap sebagai kegiatan kontemplatif yang tidak mencari keuntungan atau tidak mencari untung. Namun, kini ilmu pengetahuan dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan manusia dan mendukung kemajuan teknologi. Proses ini memunculkan revolusi industri yang mengubah dunia dan membawa dampak besar dalam kehidupan manusia dan peradaban. Namun, semakin berkembangnya ilmu dan teknologi, semakin jelas juga dampak negatifnya, seperti ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan teknologi. Dalam bidang persenjataan, banyak ilmuwan kini mulai khawatir dengan kecenderungan ini dan berusaha mengubah arah dan pengembangan teknologi agar tidak menimbulkan ancaman bagi umat manusia. Kritik terhadap pengetahuan modern. Gregory Bateson mengkritik kesalahan epistemologi dalam ilmu pengetahuan modern yang telah menyebabkan krisis lingkungan dan sosial. Ilmu pengetahuan modern seringkali dianggap hanya sebagai objek untuk dimanfaatkan tanpa rasa tanggung jawab yang memicu eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Ilmu pengetahuan modern, menurut kritik Nars, cenderung mereduksi pandangan metafisika dan spiritual, hanya memfokus pada aspek material dan rasional. Ini menghilangkan dimensi sakral dari alam semesta, yang dahulu dianggap bagian dari pengetahuan kosmologi yang lebih luas. Metode berpikir Descartes. Dalam ilmu pengetahuan, Descartes mengembangkan metode berpikir yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern, yaitu tidak menerima apapun sebagai kebenaran kecuali yang diyakini sendiri, memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil untuk memudahkan penyelesaian, dan berpikir secara bertahap dari hal yang sederhana menuju hal yang lebih rumit. Perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer. Di zaman kontemporer, ilmu pengetahuan berkembang pesat dengan munculnya teknologi canggih seperti komputer, satelit, dan internet. Hal ini memengaruhi kehidupan manusia yang semakin canggih dan menciptakan spesialisasi ilmu pengetahuan yang semakin tajam. Ilmuwan kini lebih fokus pada bidang spesifik dan semakin banyak terjadi sintesis antara disiplin ilmu, menghasilkan cabang-cabang ilmu baru seperti bioteknologi dan linguistik. Secara keseluruhan, perkembangan ilmu pengetahuan modern dan kontemporer membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan besar yang memerlukan pengelolaan yang bijaksana agar tidak merugikan manusia dan lingkungan. Sekian, itu saja mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.